Belajar ya, sebelum belajar coba lihat dulu di kiri atau kanannya apakah ada sampah atau tidak. Yang menghambat pembelajaran silakan dikesampingkan dulu atau disingkirkan dulu ya. Sekarang kita fokusnya belajar dulu. Sebelum kita belajar, Ibu minta dong siapin. Sudah, disiapkan. Lapor, tegas menegro. Siap berbunyi pelajaran. Kenalan. Awali kita belajar. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat tempat. Baik semuanya, sebelum ini sambil Ibu absen ya, coba dikeluarin dulu buku penanya. Udah semuanya. Sekarang tanggal 24 ya. Iya, Bu. Aulia Agustin, Feni Aida, Ilham Tasya. Mana yang mau? Yang di bawah Bobi sama apanya, Bu? Jadi bapak ini siapkan Selamat, telat. Juwita, Lady, Lovia. Siap panitia, Bu. Berarti di hadir. Muhammad Fabian atau Fabian ini? Alfa, Bu. Muhammad Fauzi, Izin, Bu. Muhammad Rocky, Rafael, Cordelia, sakit Bu, Cordelia sakit. Dari kapan Cordelia sakit? Baru kali ini, Bu. Ricardo, Habib, Siapa ada, Bu? Kanizal Ihsan, Siap panitia, Bu. Ya. Dia wasit. Bukan Bu. Muhammad Taufik, Melati, Triansyah Siregar. Sama Pak Iwan, Bu. Berarti selamat juga ya. Iya, Bu. Israel. Tuhan juga, Bu. Kenapa si Israel? Siapa lagi? Iya. Pelajaran ini. Kenapa pelajaran masukan? Fauzi satu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya semuanya sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang lagi musim demam karena cuacanya kadang hujan panas, kadang hujan, kadang panas. Apalagi di pekan baru ini kan cuacanya nggak menentu. Sekarang buka bukunya. Sekarang coba dibuka bukunya di halaman halaman 91 ya. Di bab 3. Udah semuanya? Di bab yang lalu kita belajar tentang apa? Di bab 2 Tentang kata-kata, teks berita, analisis teks bahasa, analisis teks bahasa, terus mengidentifikasi teks berita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berjudul mengkali nilai-nilai kehidupan remaja lewat cerita pendek. Di sini sebelum kita masuk ke poin pembahasan, tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama yaitu untuk memahami apa itu cerita pendek, untuk menganalisis unsur-unsur, untuk menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam cerpen ini. Nah, sebelum itu, di sini ada nggak yang tahu apa itu aplikasi Wattpad atau Webtoon? Tahu. Tahu. Siapa di sini yang suka baca?
Aulia, Feni, terus siapa lagi? Taufik, Rocky, Legi. Nah, di situ juga mengandung banyak sekali cerita pendek. Nah, pasti dong kalian udah asing dengan apa itu cerpen, cerita pendek, apalagi tentang judulnya menggali nilai-nilai kehidupan remaja. Kan sekarang ini lagi fase-fase kalian lagi fase-fase remaja. Biasanya nih remaja tentang percintaan, yang paling dominan ya persahabatan, keluarga. Misalnya nih, aku contohin satu ciri-ciri cerpen. Kita nggak langsung ke materi ya, itu cerpen dulu contohnya. Misalnya ceritanya berjudul apa di sini? Yang asrama. Habib dan Peggy. Habib dan berarti nah, misalnya nih Melati membuat cerita yang berjudul kerinduan kepada orang tuanya. Karena itu juga anak rantau ya Feni. Pasti ibu ngerasain homesick atau bahasanya kerinduan sama orang tua. Dia apa nih? Kerinduan kepada orang tua. Selain menulis cerpen itu pembelajaran, ini pengetahuan umum aja ya. Menurut psikologi, kalau kita orangnya nggak bisa mengungkapkan kata-kata dengan amarah, kita bisa menulis. Menulis itu bisa mengurangi rasa stres kita. Mungkin di sini ada yang nggak bisa marah atau kesel nih. Misalnya si Melati kesel sama si Habib, tapi nggak bisa ngomong karena kalau Melati ngomong itu Melati kayak merasa bersalah gitu loh. Soalnya kadang mau ngomong gini ke si Habib, aku jadi kepikiran, bener nggak kayak gitu? Iya kan? Ternyata kayak gitu juga kayak gitu orangnya. Jadi mungkin ada yang bisa meluapkannya lewat tulisan. Contohnya Melati cerita cerpen ini gini ya judulnya, misalnya Melati dan asrama misalnya. Pada sore hari yang gelap menjelang hujan, Melati sedang merenung di tepian jendela asrama balkon, sedang memikirkan kerinduan terhadap orang tuanya. Nah, sekarang mungkin Melati merasakan kegundahan. Ada masalah di sekolah mungkin, Melati ada rasa kesal mungkin sama teman sekelas, tapi nggak bisa meluapkan karena sehari-hari bakal ketemu. Kalau berantem itu nanti nggak enak keadaan sehari-harinya kan. Sama ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Coba dulu semuanya buka di bab 92. Itu ada memahami ciri-ciri cerita pendek. Siapa yang mau bacain satu ibu? Peggy dulu. Siapa yang mau? Aku pilih aja. Ibu. Cabut. Nah, siapa mau bacain dulu? Melati, silakan Melati dibaca dulu. Mengenali ciri-ciri cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan mengisbatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Menurut Sumargo 2004 bukan benar naratif dan fiksi atau rekaan. Depan haruslah bergenre naratif, bukan dokumen atau deskriptif. Bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri cerpen yaitu 1. Tidak memiliki tokoh banyak dan fokus pada satu tokoh. 2. Ceritanya kurang dari 10 kata. 3. 10 kata. Nggak apa-apa, 10.000 kata. 3. Ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. 4. Menceritakan permasalahannya yang dihadapi tokoh utama. 5. Terdapat pemecahan masalah. 6. Dan mengenali nilai-nilai remaja. Untuk sekarang hanya mengulang sedikit saja. Cerpen ini tidak memiliki tokoh banyak seperti yang contohkan di awal tadi. Misalnya nih hanya berfokus ke Melati 101 tokoh saja. Terus yang kedua ceritanya kurang dari 10.000 kata. Membaca cerpen itu nggak
fokusnya di situ aja. Kalau novel nanti ada hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan teman-teman, dengan pacarnya misalnya. Oh iya. Yang keempat yaitu menceritakan permasalahan yang ada dihadapi oleh tokoh utama. Di sini tokoh utamanya tadi siapa? Melati. Terdapat pemecahan masalah di dalam cerpen ini juga sama seperti novel. Terdapat pemecahan masalahnya. Nanti kita masuk ke pemecahan masalah itu masuk ke struktur teks cerita pendek. Latar ceritanya terbatas. Dari yang memahami ciri-ciri cerita pendek ini ada yang mau ditanyakan. Coba jelasin ya. Tapi kan kita mereview materi aja kan. Lalu kita udah belajar kan. Nah, sekarang coba dilihat di halaman 93. Di kegiatan bawahnya ada mengidentifikasi struktur dan teks cerita pendek. 94. Yang pertama siapa yang membaca tentang abstrak? Pengertiannya aja. Abstrak adalah seksualisme merupakan cerita yang menggunakan keseluruhan fisika. Selanjutnya, orientasi siapa yang mau baca? Baca San, orientasi. Orientasi atau pengenalan cerita, baik itu perkenaan dengan penokohan ataupun titik-titik masalah yang dialaminya. Siapa yang mau baca komunikasi? Ibu. Melati, silakan. Komunikasi apa yang bisa jadi sebagai cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Evaluasi. Silakan Mama. Kan? Sorry ya. Evaluasi yang pentingnya menyatakan komentar sekarang atas peristiwa yang telah disebutkan. Resolusi. Berat ya. Ya, harusnya merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Koda. Ibu. Oke, silakan Rocky. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan cerita. Mungkin juga isi dengan kesimpulan tentang yang dialami tokoh utama. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 94 itu ada cerpen yang berjudul Laini dan Burung Kecil. Nah, di sini sudah terbagi menjadi abstraknya, orientasinya, komunikasinya, evaluasinya, resolusinya. Nah, ibu mau menjelaskan sedikit aja nanti kalau misalnya ujian, soalnya kan jadi ya soal ujiannya. Itu ibu kasih bocoran aja deh di soal nomor 1 sampai 50. Itu perhatian tentang cerpen. Nah, di situ banyak soal cerita ibu buat. Sekarang cara kalian mengetahuinya gimana? Nanti ada soal yang berbunyi bacalah penggalan cerpen di atas. Manakah bagian abstrak? Coba lihat di bukunya sekarang bagian abstrak. Nah, bagian abstrak itu bagiannya bagian awal. Nanti kalau misalnya ada di soalnya, misalnya kan, bacalah penggalan cerpen di atas. Terus nanti soalnya dari penggalan cerpen di atas, mana cukup itu aja, itu cara mudahnya dalam mencari jawaban. Biar kalian nanti ujian gak lama-lama mencari jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkaitan dengan penokohan atau titik masalah yang dialaminya. Orientasi itu biasanya berada di paragraf kedua. Misalnya nih nanti cerpennya ada khusus yang paragraf kedua aja. Kalian baca dulu baik-baik bagaimana cara mengetahui apa itu orientasinya. Kalau komunikasi yaitu permasalahan di dalamnya. Permasalahan di dalamnya apa pasti? Coba kamu baca dulu. Ya. Ya, pokoknya biar bilang sebelumnya ya. Buku itu gampang. Biar mau kembali lagi. Ya. Terus yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini adalah komentar pengarang. Kalian tahu narasi nggak? Coba ya. Kalian pernah nggak baca novel atau nonton film atau televisi? Ada pengarang yang ngomong
Jadi karena mungkin masih jahat sama Juwita gitu kan. Jadi katanya Adit. Nah, saya juga tapi merasa bersalah akibat tindakannya kepada Juwita dan sama istri Juwita. Itu yang termasuk evaluasi. Ibu sebagai narasinya di sini. Misalnya ibu membuat kan coba kemarin kalian sudah bikin video kan? Iya kan video hari guru kan? Nanti ada ibu yang komentar pengarangnya, misalnya ibu yang mengarang struktur gimana kata-kata awal sampai akhirnya kalian membuat video itu, ibu yang jadi pengarangnya, nanti sore ibu ada di dalam situ. Kalau di dalam cerpen kan dia berbentuk tulisan. Sekarang kita masuk ke resolusi. Resolusi ini adalah tahap penyelesaian masalah. Ini kan di evaluasi itu adanya masalah. Di resolusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Yang terakhir ini koda. Koda itu biasanya ya yang ibu tahu, koda itu amanat. Tapi di buku kalian koda ini kayak penutup. Sebenarnya koda ini adalah amanat. Ya, kalau bagus sama cowok. Gimana maunya? Sama ibu aja. Sekarang 12 kan? Kita lagi 4. Bagi 4 atau bagi 3? Bagi 2. Bagi 3. 3 aja ya. Bagi ini berapa? Oh iya benar juga. Itu kan jadi Oh, ini ibu yang bagiin. itu kan Pak, hitung aja. 1, 2, 3. Ya, coba hitung dari tingkat. Dari mana maunya? Tingkat udah sampai aja. Gimana kamu tingkat? Kepala kamu tadi. 2 P. 2. 3. Wah. Sip, 3. 3. 1. 2. 1. Wah. 3. Nah, sekarang kita berkelompok. 3. Caranya kayak gini. Pertama kalian menyimak perjalanan ibu dan mencatat poin yang penting. Setelah itu peserta didik aktif bertanya dan menjawab tentang materi cerpen. Selanjutnya peserta didik bergabung dalam kelompok dan siap berdiskusi. Kan itu udah gabung dalam kelompok ya. Selanjutnya peserta didik membuat kartu. Ibu yang ini lagi jadi ibu yang membuat kartunya ya. Peserta didik mendiskusikan dan menulis jawaban di kotak bernomor. Peserta didik membacakan hasil jawaban kelompok. Peserta didik yang berteriak horai atau menyanyikan yel-yel. Peserta didik Buat apanya? peserta didik merasa senang dan termotivasi nggak kalian kalau menang dalam game? Kan? Sekarang ibu bapak membagiin kartu horornya. Buat apanya? Buat itu. Ini namanya kartu horor ya. Tangan horai. Horor ini jadi ibu mengambil dulu ya di masih versi ibu. Nanti ibu jelasin ya. Jika ini ibu masih dimungkinkan. Alur tanggal. Oh, udah tahu udah. Nah, jadi di dalam situ ada jawaban. Ibu tinggal membacakan soal. Jawabannya sudah ada di ini apa itu. Sekarang kalian setelah ibu bacakan soal berdiskusi dulu. Siapa yang paling cepat menjawab berteriak? Oke, keluarin buku cetaknya, soalnya semuanya ada di buku cetaknya jawabannya. Lihatnya kecil ya suaranya.
setengah jam lagi. Ya. Ya, begini setelah teriak Korai. Buat namanya. Beri ya. Iya. Tapi mereka aja ya. Oke. Tapi nanti kalau udah teriak Korai kan pasti baca nyanyi tayo-yonya ya. Nah, oke baik Bu. Kan nanti kita jawabkan. Nanti kalau teriak Korai siapa yang paling cepat? Korai. Korai. Bu kalau udah jawab. Bu. Alun tanggal apa? Alur apa? Tunggal. Alun tunggal ini kan mana? Alun tunggal. Di sini-sini dulu. Banyak ada Oke. Tiket. Putri, betul dong. Ada Belum. Korek. Kan kamu apa? Masih di muka aku. Di mukanya Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini adalah di dalam tokoh Aini dan burung kecil. Menurut kalian berkelompok cerita Aini dan burung kecil ini dapat diselesaikan dengan sekali duduk. Dapat diselesaikan dengan sekali duduk. Karena ceritanya berkurang dari 10 kata. Mana yang ada? Tiket.
Awas saya Mau sertifikat jangan kecewa. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi. Maaf juga jika ibu ada kesalahan. Sebelum ibu tutup, mari kita merefleksi dulu pembelajaran tentang hari ini, yaitu tentang memahami ciri-ciri cerita pendek dan Struktur. Nah, menurut kalian apa yang harus disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Cerita pendek itu bersifat Bersifat tunggal, terus kurang dari 10.000 kata. kurang dari 10.000 kata, memiliki tidak memiliki tokoh yang banyak. memiliki tokoh yang banyak. Apa Taufik? Rumusan cerita. Nah, terus apa benar lagi apa Taufik? Ibu udah benar apa? Nah, ibu harap kalian mengerti ya tentang memahami ciri-ciri cerita pendek dan mengidentifikasi strukturnya. Di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari memahami cerita pendek. Baik, kalau ibu tutup, mungkin buat salah